Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzan Mulyawarman, seorang mahasiswa program studi Software Engineering di Telkom University. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi terkait UML, lebih spesifiknya adalah basic dari kelas diagram. Oke, kita review dulu dari UML rules. Dalam membuat pemodelan software modeling, kita akan mengawalinya dengan membuat use case diagram, yang dimana nanti dari use case diagram akan diturunkan menjadi use case skenario, dan setelah kita menghasilkan use case skenario akan diturunkan menjadi sequence diagram, dimana sequence diagram ini isinya adalah interaksi antara objek dengan sistem kita bagaimana secara berurutan. Nah, ketika kita sudah mempunyai sequence diagram dan use case diagram, barulah kita turunkan atau kita akan membuat yang namanya class diagram. Jadi class diagram tidak semata-mata dibikin langsung sendiri seperti use case diagram, tapi juga melewati proses turunan dari sequence diagram dan juga use case diagram. Nah, apa itu class diagram? Nah, harapannya teman-teman adalah yang udah familiar ya dengan object oriented programming. Nah, jadi class diagram ini adalah diagram yang menggambarkan struktur atau visualisasi dari kelas yang kita punya ke dalam bentuk diagram. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memvisualisasikan kelas apa yang akan kita bikin serta atribut dan metodenya nanti apa saja. Kemudian bagaimana relasi antara kelas ini di sistem kita nanti. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk mendefinisikan blueprint dari kelas yang akan kita bangun sebelum kita mulai ngoding. Dan juga tentunya adalah mempermudah komunikasi antara tim developer nanti dengan sistem analisnya gitu. Nah, simbol-simbol dari kelas diagram adalah ini ya. Jadi digambarkan dengan kotak ya, ada nama kelasnya, kemudian ada atribut dan juga metode. Nah, kemudian di sini ada garis-garis yang merupakan relasi antara kelas diagram antara kelasnya. Nah, untuk penamaan atribut sendiri diawali dengan visibility, biasanya ada 4 ini ya, ada private, public, protected, sama package atau defaultnya. Kemudian nama atributnya apa? Biasanya untuk nama atribut ini penamanya menggunakan camel case, jadi awalnya kecil, kemudian setiap awal katanya adalah huruf besar seperti ini. Kemudian dibatasi dengan titik 2 dan tipe datanya apa. Nah, selanjutnya adalah nama metode, ya ini seperti kita membuat nama metode di pemrograman. Nah, di sini diawali dengan visibility-nya, kemudian di sini selalu pakai tanda kurung ya, seperti ini untuk penanda bahwa ini itu adalah function atau prosedur. Nah, kita juga bisa menambahkan parameter berupa variabel di sini di tanda kurungnya, kemudian dibatasi dengan titik 2 dan return tipe datanya apa. Selanjutnya, relasi di kelas diagram sebenarnya ada beberapa, cuman di sini yang ingin saya tekankan adalah 3 ini. Ada association, ini adalah relasi umum ya, yang general antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Nah, kemudian ada aggregation. Nah, ini adalah hubungan antara induk kelas dengan kelas turunannya yang saling berkaitan, tapi dia itu independen, bisa berdiri sendiri. Maksudnya adalah ketika induk kelasnya ini hilang, maka kelas turunannya ini tetap akan eksis, tetap akan ada maknanya. Contohnya seperti misalkan saya punya kelas keranjang dan juga kelas produk. Nah, ketika keranjang ini saya hapus, ya objek atau kelas dari produknya itu akan tetap ada di tokonya, seperti itu. Jadi dia tidak akan terpengaruh ketika kelas induknya ini dihapus. Nah, beda halnya dengan composition. Composition itu adalah relasi yang berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Nah, artinya kelas turunannya ini hanya akan bisa atau akan eksis ketika dia memiliki parent class. Nah, ketika parent class-nya ini dihapus, maka si kelas turunannya itu tidak akan ada maknanya lagi. Contohnya adalah ketika saya punya kelas gedung dan juga kelas ruangan. Nah, ketika gedung ini saya runtuhkan misalkan ya, dia dihapus, maka ruangan-ruangan di gedung itu tidak ada maknanya lagi gitu ya, karena gedungnya udah nggak ada. Nah, itu bedanya aggregation dengan composition. Oke, kita lihat contohnya. Di sini saya punya kelas orang ya. Di sini dia tuh italic, artinya adalah ini tuh abstract class. Kalau kalian familiar dengan OOP, abstract class itu adalah kelas yang nanti tidak akan dibuat objeknya. Nah, bagaimana cara membuat objeknya itu dari kelas turunannya saja. Nah, di sini ada visibility-nya, nama atribut, tipe datanya, kemudian di sini ada metodenya. Nah, kemudian di sini ada inheritance. Kalau inheritance itu ditandain dengan panah seperti ini dan panahnya putih, kepala panahnya.
Nah, artinya adalah mahasiswa mewarisi semua sifat, semua atribut dari parentnya. Nah, jadi artinya adalah mahasiswa ini dia akan memiliki atribut nama, usia, dan juga alamat, dan juga get info. Nah, dengan atribut tambahannya itu adalah NIM dan juga metodenya belajar. Nah, sama dosen juga dia akan memiliki semua atribut dan juga metode yang ada di parent kelasnya di sini. Dia bisa langsung gunakan tanpa membuat ulang lagi di kelasnya sendiri. Nah, di sini adalah contoh aggregation tadi. Di sini adalah induknya adalah kelas dan juga di sini childnya adalah mahasiswa. Nah, ketika kelas ini dihapus, maka si mahasiswa itu akan tetap ada maknanya, akan tetap ada mahasiswa itu di katakanlah di sekolah atau universitasnya. Nah, kemudian di sini dosen ini association biasa. Jadi dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Nah, ini relasi umum gitu ya. Nah, di sini ada composition contohnya. Nah, di sini ketika saya punya induk kelasnya adalah mata kuliah dan juga kelas turunannya adalah jadwal. Nah, ketika mata kuliah ini saya hapus, misalkan ya saya punya objek jadwal mata kuliah software modeling. Nah, ketika objek dari mata kuliah software modeling itu dihapus, maka jadwal dari software modeling itu tidak ada maknanya lagi karena induknya atau relasi parentnya itu udah nggak ada. Jadi jadwal si software modeling itu menjadi tidak eksis, tidak akan bisa digunakan. Nah, itu adalah contoh sederhana atau basic dari kelas diagram. Ini adalah referensi yang saya gunakan dan mungkin sekian saja materi singkatnya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan.